Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala hadiniya wa kuliniyatin sholih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ala hadratin wali fadati Muhammad bin Ahad wa Husain Syam Rabbi Rabbi Hidayah Jami ulama inadi nauzubillah hadrati syamai hasan Nas'alukal karamah wal barakah wa syafa'a fi darain al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza haluhu ma nabihi wa safihi fi zambin wahidin. Kemarin yang terjadi antara Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Allah dibahasakan oleh Imam Ghazali, itulah yang terjadi antara nabinya, kekasihnya dengan Allah dalam masalah zambin wahidin, satu kesalahan yang kecil. Marahnya Allah kayak apa? Nabi Adam diusir, mahkotanya disuruh copotin, diusir dari surga. Adam 200 tahun nangis, gak berani ngelihat langit lantaran malu sama kesalahannya. Satu riwayat 100 tahun, satu riwayat 200 tahun. Doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pertaubatan pertama kali yang dilakukan oleh umat manusia. Pelopornya adalah Nabi Adam alaihis salam. 200 tahun. Nah, sampai kecapean, akhirnya
Rabbi bihaqqi Muhammadin faghfirli. Ya Allah, dengan hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faghfirli, ampuni dosa-dosaku. Tuh. Ditanya sama Allah, kaifa arabta Muhammadan ya Adam walam ahlukhu, bagaimana engkau bisa kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya. Panjang hadisnya. Adam menjawab, lamma khalaqtani wa nafakhta fihi wa nafakhta fihi ruhi. Terus ketika aku membuka mataku, ra'aitu fi qawaimil arsy, begitu ditiup ruh ke dalam tubuh Nabi Adam buka mata, kemudian dia melihat di tiang-tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu aku yakin tidak akan ada nama yang disandingkan dengan nama Allah, melainkan nama tersebut adalah nama orang hebat. Makanya dengan hak wasilah Muhammad, tolong ampuni saya. Akhirnya Nabi Adam diampunin oleh Allah berkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat itu. Makanya kalau dikasih wiridan sholawat jangan dianggap enteng. Ini minta wiridan yang macam-macam, dikasih sholawat, kata si Malik sholawat lagi. Banyak banget sholawat. Segala urusan sama sholawat beres. Sebab sholawat itu tertujunya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Afdolul makhlukot, makhluk yang paling utama. Sambungin diri kita ke Nabi Muhammad, biar kelar semua urusan kita tuh. Nggak ada ruginya, nggak ada boncosnya sholawat mah bari sombong baik dapat pahala, bari ria baik dapat pahala. Tuh bedanya sholawat. Tapi ke Nabi ya, sholawatnya ke Nabi. Nah itu sholawat tuh. Sirri hayatil wujud wasababil azam likulli maujud, kan begitu. Sirri, rahasia hayatil wujud, segala kehidupan yang wujud, wasababil azam likulli maujud, sebab yang paling gede yang menjadikan segala yang maujud ini ada. Karena asbab Nabi Muhammad. Makanya sambungin diri kita ke Nabi Muhammad. Caranya gimana? Ya banyakin sholawat tuh. Sholawat apa baik? Sholawat. Nah itu sholawat. Nabi Adam juga dapat ampunan dari sholawat Nabi. Kata Imam Ghazali, hadza haluma nabi wa sofihi fi zambin wahidin. Kalau Nabi Daud beda lagi. Daud bikin kesalahan nyungsep sujud 40 tahun kagak diangkat-angkat palanya. Air matanya itu sampai numbuhin rumput. Nabi Daud tuh kalau udah tobat, dosanya timbang satu. Kita dosa seabrek. Nangisnya kagak bisa. Kalinya nangis urusan dunia dah. Pepet. Waduh. Motor udah mau ditarik. Ya Allah. Baru data Allah. Token udah bunyi baik. Kuota kagak gablek. Waduh. Bocah jajan udah lagi. Nangis itu kita tuh. Nangisnya urusan begitu. Urusan dosa mah boro-boro kita tangisin. Ya salah. Makanya itu udah banyakin sholawat. Kelar semua urusan, kelar sama sholawat. Utama mana istighfar sama sholawat? Sholawatnya niatin tobat. Wasilah Kanjeng Nabi. Begitu. Jangan yang macem-macem baik. Wiridan pengen inilah, pengen itulah. Sebenarnya segala macam wirid itu emang kitanya yang salah. Wali bikin hijib, ada hijib nasor. Allahumma bisatwati jabaruti korikau bisurati gosati nasikau bigoritika lintihaki hurmatikau bihimayatika limanitama biayatika nas'al biayatika mau ke atas. Itu tujuannya bukan di mujarobatnya.
Abi Hasan Asajili bikin hijib maghribi. Samain anzalnahu minasami fatalato bina batu adipa asba asiman taduhur ya abqal jai wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasadah wa rahmanur rahim ya kal sakiyai yauma ajipati dil kubla dan adil kadimina mali dolimina min amin wala sabi daud dan tatil. Nah itu hijib maghribi. Bukan tujuannya bukan mujarobatnya, tujuannya itu kan wirid, ngedeketin diri kita kau, itu tujuannya. Nah kalau mujarobatnya kayak hijib nasor diamalin, itu naik derajat kita, penuh wibawa. Hijib maghribi kalau diamalin, sebagian fadilahnya bisa mendatangkan kecintaan dari seluruh makhluk. Tapi kita salah gunain. Tujuannya apa? Tujuannya ngedeketin diri ke Allah. Fadilahnya, bonusnya dicintain sama makhluk. Ngapa itu wali? Oh, sekelas wali, doanya yang kayak begitu. Karena kalau kita udah diresepin orang mah, ngajarin hukum juga terima. Nyebarin agamanya gampang. Tujuannya bukan buat melet malik kan gitu. Kita mah aduh khususon langsung dikhususin. Tujuannya bukan ke situ. Kayak torekat Aceh, hijib Aceh. Widi yang bermula menjadi wadi sudah menjadi wadi, menjadi mani, maningkam rasa sudah menjadi sekalian yang berdarah, bersambung renggang rapat tertumpat terkancing alif berdiri bernanti, hai napas apus uspas. Boy. Apa gogong nggak yang gitu mah. Padilahnya kebal. Tapi tujuan utamanya bukan buat kebal. Hijib aja mah jangankan golok kolad kagak makan. Beling mau. Ujuk-ujuk nyeker nih mari. Belum pernah kena beling. Sombongnya tuh. Bawi mah yang terkenal dengan istilah julukan 3 gladiator di kampung Rio kan. Lupa pakai sepatu buat jebol kena beling gitu. Padilahnya itu bonusnya kebal. Sebab semua besi disumpah. Hai basma apa hai besi yang menjadi kersani asma namamu bakmah namamu disumpah tuh. Supaya nggak makan badan kita. Tapi tujuan utama itu wali-wali Aceh bikin torekat Aceh, tujuannya apa? Ya supaya begitu dakwah, nyebarin agama, kagak lembek. Diomelin RT, terus dia kagak mau ngaji lagi, ceneh kan gitu. Lagi ngaji diomelin orang, berhenti ngaji, ceneh. Ya dakwah mah kudu persiapan, makanya diadain tuh hijib nasor, ada hijib Aceh, ada hijib Rifai buat kebal juga, buat Dikjaya juga, ada hijib Sulaiman, gak gampang punya duit. Sebab kalau jadi ustadz kagak punya duit, gembel lagi bae ujung-ujungannya. Ya itu dipersiapkan, tapi tujuannya bukan ke duitnya, bukan apanya. Kita masalah. Sekelas hijib maghribi, ya ilaha illallah. Sulaiman Daud, Allahumma antal hananul manal antaj alali rofatan wa hananatan wa mabatan fi qulubil mu'minin. Tuh, kudunya kan begitu. Antaj alani mahabbatan hananatan wa mahabbatan fi qulubil mu'minin wa makini nasiyatahum wa aqlahum wa majami'a qobahum wa asik bi mahabbati jami'a urukim wa alhum ta'ayadi wa munta'amri hatta layan alahum uklun wala surbun. Tuh orang disuruh kerja nurut tuh. Semua orang nurut. Kita mau kita khususin hatta layahna alahum, kita ganti hatta layahna alaha. Tuh. Supaya dia kagak enak hatinya. Tuh. Agak bakal enak laha baginya uklun makan, surbun minum, naumun tidur, kagak enak makan, kagak enak tidur. Hatta taroni pijami awali, sebelum dia ngeliat gua melet lagi be ujung-ujungnya. Asik bimahabbati jami aurukihim, seluruh urat sarafnya asik bimahabbati, merindukan. Jadi bukan hatinya doang, urat saraf dipelet tuh. Bagaimana kagak gila. Cuman puasanya mali ini puasa kagak mau. Pengen dapet yang begitu. Kenapa itu? Akhirnya sasarannya gila kagak, dia yang gila sendirian. Kita masalah mulu.
Jadi bukan salah amalannya. Makanya sekarang mah kalau udah usia begini udah sholawatin baik. Perempuan sholawatin beres. Beres. Ujungnya wasilahin Kanjeng Nabi sebab asbab kulli maujud. Adanya perempuan yang kita tuju juga sebabnya ada beliau. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, mual ada tuh si Pulana, malah ada. Kita pinta begitu. Semangat amat tuh si kalau ngapain buk. Ada. Selawatin jangan berhenti. Pakai pahalu ghairi fi dzunubin la tuso. Pikirin nama kita kalau Nabi Adam, Nabi Daud, para nabi yang punya kesalahan bahkan nggak pantas disebut dosa. Kesalahan kecil cuman sekali, sampai begitu tobatnya. Tobatnya sampai kayak begitu. Tegurannya juga wah luar biasa keras tegurannya. Kayak siapa? Nabi Yunus. Tegurannya apa? Sampai ditelan ikan paus. Gara-gara apa? Kagak sabar ngadepin umat. Resebat ini umat hijrah baik dah. Tuh, pergi ninggalin umat. Akhirnya langsung ditegur dimakan sama ikan paus. Tobatnya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Makanya itu kalimat itu jangan dianggap remeh. Kadang-kadang pengen amalan yang aneh-aneh. Itu sehari 170. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau dulu mah suka dipakai sholawatan di masjid-masjid. Lagi DKM-nya masih pada bener mah gitu. Ini subuh-subuh begitu. La ilaha illa anta. Ini mah tibang traweh doang. Habis traweh gue udah tinggal bubar. Itu amalan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus di dalam perut gelap. Udah kagak ada jalan keluar. Itu langsung dikasih solusi. Lapar Nabi Yunus nih. Langsung nongol tuh tetek kijang. Langsung dia minum dari tetek kijang tuh. Udah makanan yang paling bagus kan susu tuh Nabi Allah Yunus. Nah kita kalau lagi sebat yang urusan lagi kagak ada, udah sono mentok sini mentok gitu. Pengen minjem ke bank BI checking, parah dah. Aduh, minjem sama orang udah kagak dipercaya sama saudara udah, aduh ampun dah. Nah, itu gimana solusinya? Itu pegang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu terusin sholawat yang begitu pakai. Nah kalau para nabi sampai kayak begitu dosanya dikit, dosanya bukan dosa dah hitungannya. Kejadiannya sampai seperti itu, tobatnya sampai kayak begitu. Nabi Daud nyungsep kagak berani ngangkat pala, sujud 40 tahun. Nabi Adam 200 tahun. Nabi-nabi yang lain sama. Nah mikir pakai pahalul ghairi gimana buat yang lain. Sedangkan dosanya bukan 1, 2. Fi dzunubin la tuhsa, bari dosa kagak kehitung. Kudunya kayak bagaimana kita. Wa hada tadarru taibu wa ibtihalu pakai pabil musiril muta'assib. Para nabi begitu ngerjain kesalahan satu kecil ya tadarru taib wabtihalu bener-bener ngerengek sama Allah minta diampunin. Kita makan minta diampuninya juga kayak yang mau kagak astagfirullahaladzim, mari mainin HP. Ayo dah, orang udah mulai istighfar kita masih mainin HP. Astagfirullahaladzim, manakiban nih keren kan gitu. Padahal lagi diajakin minta ampun, bari dosanya ngebadet tuh. Ya Allah. Walaqad asana man qala yakhafu ala nafsi mayatubu pakai pataro halaman layatubu. Kudunya kita mikir. Orang sekelas Nabi Adam aja takut banget. Bari mau tobat. Dosanya dikit. Pakai pataro halaman layatubu. Coba gimana pikirin buat orang-orang yang dosanya banyak bari kagak mau tobat. Wa in tubta summa tafata taubata wa udta ila dzambin sanian paud ila taubatin mubadiron. Tuh.
Ketika engkau sudah taubat, sumana qad taubata wa utta ila dzambi, udah beres taubat, udah benar-benar taubat, balik lagi ngerjain dosa kayak kita bisa nih. Sanian ngerjain lagi, paut ila taubati, buru-buru taubatin lagi mubadiron secepatnya. Wa qul li nafsika, bisikan di dalam hati kita, la'alla amutu qabla an adwa ila dzambi hadhil marrah. Mudah-mudahan saya mati sebelum balik lagi ngerjain dosa yang sama. Berani begitu? Lah kagak. Kalau kelas wali mah begitu. Habis ngejah dosa nih. Set. Dia tahu obat. Balik lagi ngejah dosa. Nah, udah dah tuh yang keduanya dia langsung begitu. La'alla amutu qabla an a'uda ila dzambi hadhil marrah. Mudah-mudahan saya dimatiin baik dah tuh. Sebelum balik lagi ngerjain dosa yang sama. Kita mah mati kagak berani kan gitu. Serba salah. Tapi hebat umat Nabi Muhammad mah. Hebat. Termasuk kemuliaan yang dimiliki umat Nabi Muhammad, segede-gede apapun dosanya masih berhak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaati likabairi umati. Tuh, Nabi yang ngomong, syafaatku aku berikan kepada orang-orang yang suka bikin dosa gede dari umatku. Nabi yang ngomong itu. Nabi yang ngomong, bukan yang aku turunannya, dikit-dikit nggak dapet syafaat, pelit banget. Aduh, ada yang ngaduin itu. Emang itu Nabi yang ngomong. Syafaati likabairi umati. Syafaat terbesarku nanti akan diberikan kepada umatku yang punya dosa-dosa gede. Ini mah tibang kagak mahabbah gua terus dimurtad-murtadin, goblok itu ya, goblok. Ngomong enak banget, sekarang banyak kiai-kiai murtad, nggak mahabbah kahaba'i. Emang nggak mahabbah itu terus berarti benci? Orang kalau nggak cinta itu berarti benci? Kan enggak. Bisa nggak kalau orang dikatakan nggak cinta itu benci? Enggak lah, orang kenal gue kagak kan gitu. Jangan, orang nggak mahabbah jangan langsung dimurtadin. Lagi juga gue bingung nyari kitabnya belah mana itu. Sebab murtad maka bagi tiga, ada murtad itikadi, ada murtad kaul, ada murtad af'al. Murtad itikad ketika kita mengitikadkan ada Tuhan selain Allah. Termasuk murtad itikad ketika kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Termasuk murtad itikad ketika kita mengitikadkan sesuatu yang halal oleh Allah kita haramkan. Murtad. Murtad af'al, yaitu kerjaan kita masuk gereja ngikut nyanyi-nyanyi segala macam. Itu murtad af'al tuh. Sujud ngelihat salib kita sujud. Murtad af'al. Murtad kaul ucapan sembarangan. Ya kalau nggak mahabbah terus murtad bagaimana judul? Berarti dikit-dikit yang pengen dicintanya begitu, dikit-dikit pelit sama syafaat, gua nggak bagi syafaat lu. Aduh ampun. Susah. Kalau kita ngomong zamannya udah parah, kata Mbah Mun mah jangan suka nyalahin zaman, nggak boleh. Nggak boleh kita nyela zaman. Ini tinggal baliknya ke kita ya, ada masing-masing. Kudu berani filter, kudu bisa memfilter. Ya kan lucu kalau nabinya ngomong syafaati likabairi umati, syafaatku nanti yang terbesar akan diberikan kepada umatku yang mempunyai dosa-dosa besar. Mana segitu gedenya dosa bakalan diangkat masuk ke surga. Dicariin nah. Nang balik. Pokoknya dicariin biar kata lama ketemunya gue nikmatinnya dulu. Makanya tenang, orang-orang kayak Mali, Kalong kan gitu. Ntar di sana jadi guru Imam Syafi'i dia. Imam Syafi'i berguru kepada dia. Bab apa? Babul neraka gitu. Di neraka jahanam begini, neraka sakor begini. Kan Imam Syafi'i emang nggak bakal tahu. Sebab nggak ngalamin gitu loh. Dia hebat bolo konco mah naujubil.
Wa kadzalika salisan wa rabi'an, begitu pula yang ketiga, yang keempat. Yang kedua kita udah minta begitu, belum dimatiin juga sama Allah. Akhirnya ngelakuin lagi, tobat lagi, langsung niatin begitu. Salisan robian wa kama tahota dzamba wal auda ilaihi hirfatan fatahut taubata aidun wal auda ilaihi hirfatan. Ya udah, begitu ngerjain dosa tobat lagi, ngerjain dosa tobat lagi. Jadikan taubat itu hirfatan. Hirfatan itu pembersih. Langsung cuci, gesek. Jangan sampai dangkal. Ya kan kemarin udah kita jelas, kalau kita ngerjain dosa terus tobat, ngerjain dosa tobat, tetap berada di dalam dua kebaikan. Siapa tahu begitu habis tobat langsung mati. Kalaupun nggak mati, ngerjain lagi ya dosanya tinggal yang baru, yang lama udah kita tobatin. Diterima kagak? Husnudon baik. Allah mah maha tawab. Allah mah maha penerima taubat. Kudu husnudon kita. Nah, walatakun fi taubati aja jamin ka fi dzambi walatai as walayam nauka syaiton minna taubati bisa babi dzalik. Jangan lemah ketika kita bertobat. Ingat ketika kita ngeja dosa kan gagah. Ngeja dosanya gagah, masa tobatnya kudu seimbang. Seimbang. Ngeja dosa semangat ya tobatnya kudu semangat. Dah hidup tobat begitu. Terus gimana? Walatayas. Jadi orang kayak begitu jangan putus asa. Jangan. Ya kan jelas. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tawwabina, tawwabun. Kalau mufradnya taibun. Orang yang taubat. Tawwab itu segat mubalaghah. Berarti tobatnya bukan sekali. Tawwab. Sering tobatnya Berarti yang disukai oleh Allah adalah orang yang sering biasanya yang sering taubat, yang sering banyak dos, itu dia. Tenang nih, selalu kita jangan stres amat ngajinya. Makanya kalau wali begitu kan. Kalau wali ngapa sih nggak bisa benci sama orang yang maksiat? Wali nggak boleh wali itu benci sama tukang-tukang maksiat, nggak boleh. Kalau kelasnya wali. Makanya jangan aneh kalau melihat gua ada di tempat begini, tempat begitu. Lagi ngewali itu. Ya kalau umpamanya nggak ada permaksiatan. Gua purur rohimnya Allah di mana? Buat siapa? Allah kan maha ghafar. Ghafar itu kan yang banyak mengampuni. Yang membutuhkan ampunan itu siapa? Orang taat apa orang tukang maksiat? Ya tukang masih. Yang kenceng jawabnya tukang masih. Ya. Kalau orang taat apa yang mau diampunin? Ayo, punya kesalahan kagak punya kesalahan pengen diampunin. Ya nggak usah dia minta diampunin lagi, emang kagak ada salahnya. Nah, sedangkan Allah punya sifat Ghafar, punya sifat Tawwab, menerima taubat, banyak ampunan, afuun, banyak maafnya. Siapa yang dimaafin Allah kalau bukan orang-orang yang sering bikin kesalahan? Nah itu. Makanya nggak usah benci kita. Tapi jangan ditemenin juga Malik. Takutnya kelewat. Awas. Walatai as, jangan putus asa. Jangan putus asa pokoknya. Walayam nauka setonu minat taubat. Jangan ampe setan berhasil nyegat kita daripada taubat. Yang kemarin tuh. Kalau teman yang ngomong, manusia yang ngomong, berarti itu setan lagi nyurup ke manusia. Lu tobat sambel lu. Itu setan tuh. Walaupun yang ngomong teman, berarti teman kita lagi masukin setan. Kalau diri kita, berarti kitanya udah kesetanan. Kita yang ngomong tuh sendiri, ya gua tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Udah antar beda. Sekaligus kan tobatnya di paralel, di rapel. Ya itu berarti badan kita udah kesetan. Bantah tetap. Harus kita lawan. Jangan sampai bisikan-bisikan kayak begitu nyegat kita daripada taubat. Bisa babi zalik fa innahu dilalatul khairi. Kenapa? Kondisi demikian. Sesungguhnya ketika kita maksiat, tobat,
Dilalatun itu ada tanda-tanda khairi, bagus. Masih ada tanda-tanda kebaik daripada maksiat doang teng kagak ada tobat. Ya kan detak jantung kan begitu, kalau masih ndut berarti masih ada harapan dilalatul khair. Tapi kalau udah teng begini mati kan begitu kan. Itu yang suka di rumah sakit apa itu namanya itu. Iya, ya kan begitu kan. Kalau umpamanya tuntut kan gitu kan. Nah, termaksiat, tertaubat, termaksiat, tertaubat, masih ada harapan hidup nih orang. Tapi kalau itu detak jantung datang berarti anteng maksiat modar. Begitu udah. Nah, tetap jangan putus asa. Enak dah ngaji di Bolo Konco, gua alam terus gitu. Yunan we. Wala tayas wala yamnauka syaiton min taubat bisa babi zalik fa innahu dillatul khairi amma tasma qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak pernah mendengar qaulahu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nih kalau pengajian lain mungkin nggak ngedengar, kita mau udah ngedengar nih jadi pede nih. Ya rukum kullu mutafattanin tawabin, orang-orang pilihan dari kalian, yang terpilih dari kalian adalah kullu mutafattanin, orang-orang yang sering terkena fitnah berbuat dosa, tawabin tapi resep tahu, termasuk orang pilihan Malik. Nabi yang ngomong. Tapi bukan berarti melegalkan dosa ini. Ntar salah pengertian, oh berarti sebenarnya maksiat mau kagak ngapa-ngapa, haram jadah lagi. Hati-hati, ngertiin hadis ini jangan sembarangan. Makanya nggak bisa lu ngaji hadis sendirian begitu. Kalau ngedenger coba, hiyarukum ini kan berarti orang-orang pilihan. Sortiran nih, udah apa ya, grade A lah, grade A ya. Nih orang-orang pilihan dari kalian itu siapa? Kullu mutafatanin, setiap orang yang sering terkena fitnah berbuat dosa tapi langsung tawabin, tapi langsung bertaubat. Orang pilihan Malik ternyata. Tapi jangan kita anggap ini Nabi melegalkan perbuatan dosa. Ini mah bukan ke situ maksudnya. Maksudnya apa? Tetap ngasih harapan, tetap ngajarin ke umatnya jangan putus asa dari rahmat Allah. Amma tasma wa tawabu min abniyatul mubalaghati dalati ala tikror. Tuh bahasanya kan Allah at-tawwab. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau bahasa tawab ini segatnya abniyatul mubalaghah, segat mubalaghah adalati ala tikror, berkali-kali sering taubatnya. Jadi innallaha yuhibbut tawabina, sesungguhnya Allah yuhibbut tawabina, mencintai orang-orang yang sering taubat. Begitu maknanya. Orang-orang yang sering taubat. Kalau bahasa sering berarti berkali-kali. Berkali-kali. Punya dosa kagak punya dosa ya taubat baik lu taubat. Istighfarin baik istighfarin. Alati kemudian dilalatul khairi fala yutlaku. Wal ahadisu qaulu sallallahu alaihi wasallam hiyarukum kullu mutafattanin bimusannatin fauqiyatin musaddadatin tawabin ay kullu mumtahinin yamtahinuhullahu bizambi. Setiap orang-orang yang hina, yang dihinakan oleh Allah bizambi dengan dosa, sumaya tubuh kemudian dia bertobat, sumaya udu dia balik lagi ke dosa, sumaya tubuh kemudian dia bertobat kembali itu. Jadi jangan berhenti-berhenti. Tidak ada alasan untuk meninggalkan pertobatan. Dosanya gede banget. Kita kan suka begitu, dosanya gede pisan ini. Ampunan Allah lebih gede. Lebih gede. Kemudian waruya Abu Nu'aim fil Khuliyah min hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan satu hadis, innal mu'mina man khuliqa muftanan tawaban nasiyan idza dzakara dzukira. Innal mu'mina khuliqa nasiyan pada fa idza dzakara dzukira. Waruya Ahmad bin hadis innallaha yuhibbul abdal mu'minal muftanat tawab. Wala musannif ay kasirul ibtila bizambi kasirut taubati minhu. Nah, bahasa khiyarukum di sini, orang yang terpilih di sini termasuk orang pilihan, orang yang sering maksiat terus bertaubat, sering maksiat terus bertaubat, bizam bin kasirin, dosanya banyak, atau bati minhu, langsung ngerjain
tobat. Waruju ilallahi jalla jalaluh bin nadamah, terus kembali ke Allah bin nadamah dengan bentuk penyesalan wal istighfari dan permohonan ampun. Nah, ini wa tadzakkaru qaulahu subhanahu wa ta'ala. Nih jangan sampai putus asa, diingetin sama Imam Ghazali, ingat sama firman Allah. Wa ma yamasu an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Wa ma yamasu an, siapa orang yang mengerjakan kejelekan, aw yadlim nafsahu, atau mendolimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillah, maka dia akan menemukan Allah ghafuron rahimah, sebagai zat yang maha banyak ampunannya, banyak kasih sayang. Begitu udah modalnya mau top. Ya itu dah, kalau kita minta ampun mah kadang-kadang orang gua kesian mau nyiksa kitanya kesian. Itu amat gitu ya, kayak itu mah Allah, kalau malaikat mah kita nggak tahu juga kan gitu. Jangan ngerasa aman-aman amat. Dalam karung. Aduh. Terakhirnya digebukin di dalam karung gitu. Kenapa digebukin dalam karung? Takut kelihatan Allah kata dia. Kan diumpetin bae ini mah. Lu gebukin apa malaikat, babi ini mah gitu. Bukan manusia. Dendam amat itu malaikat ya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an fi kitabillah ayatani. Tuh. Ma aznaba abdun zamban faqara'ahuma wastaghfarallaha azza wa jalla illa ghafarallahu lahu. Di dalam kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah putranya Ki Mas'ud tuh. Anaknya anak Ibnu Mas'ud. Fi kitabillah, di dalam Al-Qur'an ada 2 ayat. Ma'azna ba'abdun zamban, ketika seseorang berbuat satu dosa, faqara'ahuma, kemudian dia membaca 2 ayat ini, wastaghfarallah, kemudian dia istighfar ke Allah azza wa jalla, illa ghafarallahu lahu, pasti orang tersebut diampun. Yang mana? Al-ula, kata Abdullah bin Mas'ud, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, al-ayah. Wasaniya qaulu azza wa jalla wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Itu ayat yang tadi itu. Baca ayat itu. Jadi kan Allah sendiri yang ngomong kan gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya Allah mah maha baik. Allah itu maha baik. Kita udah maksiat, kita datang langsung kita sogok begitu, kan Allah yang ngomong kan gitu. Kan kamu sendiri yang berbicara. Udah bisa begitu mah udah sekak mati kan gitu kan. Kan dia sendiri yang ngomong. Kalau ada orang ngejar dosa kemudian pulang minta istighfar, yajidillah ghafurur rahim, orang tersebut akan menemukan Allah sebagai zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ya orang kalau ditodong ngomongannya, orang baik kalau ditodong ngomongannya, ayo gimana? Kan lu sendiri yang ngomong. Mau kagak mah? Apalagi Allah yang emang gak bakal ingkar janji. Kudu yakin. Nah, kecil dah urusan dosa mah kecil. Oh kan. Akhirnya ngecilin urusan dosa. Gebdak lagi bang. Jangan. Makanya kalau kelas-kelas wali mah, ya itu tadi, sama tukang-tukang maksiat nggak bisa benci, doainnya juga cakep banget kan. Allahumma kama farrohtahum fid dunya fafarrihum bil akhirat. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, kan bahagia semua itu, pasti pada bahagia. Yang lagi maksiat, lagi nyawer, lagi ngapain, kan orang bahagia semua itu. Fafarrihum fil akhirat, bahagiakan mereka di akhirat. Bikin status long, agak bikin spanduk. Ya Allah, sebagaimana kali engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Tempel di transit sono. Ya ngapa-ngapa, baik bolo konco gitu. Itu kita ngedoain. Hari dibakar tahu masyarakat ini sesat katanya.
Padahal yang sesat pemikiran mereka yang belum sampai. Nah, ini. Fahadihi hadi wallahu taufiq. Wa jumlatul amri annaka idza tadata. Fabarrata qalbaka ani dzunub kullaha bi antuwatinhu ala anta alla ta'uda ila zambi abadan albatata ila makana min kafi ilmillah ala wajhin alimallahu subhanahu wa ta'ala sidqu azmika min qalbin taqiyin wa turdil khusuma bima amkanaka wa taqdil fawaita bima taqdiru alaih wa tarjiu fil bawaqi Allah subhanahu wa ta'ala bil ibtidali wa tadarrul yakfika. Nah, kesimpulannya kata Ki Musonib, izab tadata, ketika kita mau mulain taubat. Pabarrota kolbaka, kosongin dulu hati kita anis zunub dari dosa-dosa. Kuliha semuanya. Bi antuwatin hu ala Allah ta'uda ila zambin. Caranya gimana ngosongin hati dari dosa? Yakinin dalam hati kita nggak bakal balik lagi ngerjain itu dosa. Albatata, niatin, kagak pengen bisa. Makanya ngeja dosa jangan pakai niat kan gitu kan. Ya tapi adilnya Allah, kalau niat ngeja dosa mah nggak dicatat. Kagak dicatat. Pokoknya besok malam gue mau maksiat nih. Tuh. Udah dicatat belum? Belum. Selama kitanya belum ngelakuin nggak dicatat. Tapi kalau besok mau sedekah nih, udah dicatat. Sedekahnya kagak gitu. Niat lagi besok kali kan gitu. Sedekahnya kagak lagi. Lama-lama ditimpah loh malaikat. Karung lagi tuh. Karung gitu. Nah, tekadin dalam hati tuh. Illa makana min kafil milai ala wajhin. Pokoknya mah kecuali emang yang udah nggak meleset dari takdir lah. Kalau emang ditakdirin ngeja dosa lagi udah saya pasrahin. Begitu. Sebisa saya mah, sekuat naga saya mah, sekuat niat saya mah kagak pengen pisan udah ngerjain begitu. Wa taqdil fawaid bima taqdiru alaihi. Kalau dosanya gara-gara ninggalin kewajiban, jadi kita bayar. Wa tarji'u fil bawaqil Allah subhanahu wa ta'ala bil ibtidai wa tadarrul yakfika zalika summa tajhab patak tasil. Udah kosong, udah nekat, pengen benar-benar tobat. Caranya gimana ini tobat? Nih, kasih tahu caranya nih. Cuman jangan jadi omongan kayak omongan Gus Dur yang bisa melanggar hukum yang arti hukum. Makanya kalau kiai maksiat dia tahu caranya tobat. Kalau belum tahu caranya tobat jangan masih. Iya. Summa tajhab tuh. Berangkat patak tasil watak silasia baka mandi. Watak silasia baka cuci bajunya yang bersih, badan yang bersih. Pakai niat mandinya. Sunnah taubat. Nawaitu gusla di sunnati taubati lillahi ta'ala. Mandi dan jebur. Tuh soli arba rokaatin, sholat 4 rokaat. Sholatnya apa? Sholat taubat. Wa taubat 4 rokaat. Wa tado wajhaka alal ardi fi makanin khalin la yaraka illallah subhanahu wa ta'ala. Cari tempat yang sepi, yang kira-kira enggak ada orang lain. Kira-kira yang lihat cuman kita doang, yang cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Agak bisa kamar dah, kalau di rumah mah bisa kamar. Atau pergi ke gunung, pergi ke goa. Alal ardi bimakanin kholin, taruh wajah kita alal ardi di atas tanah, sujud. Makanin kholin, cari tempat yang sepi. Tuh, makanya kalau santri suka ada yang di guha-guha nyepi, ya ini tujuannya. Lagi belajar khol, lagi belajar nyepi, lagi belajar ngedeketin diri ke Allah tuh di pamijahan tuh. Biasanya suka ada tuh yang seminggu nggak keluar dari goha, yang 14 hari, Malik 12 hari nyari buntut kan gitu. Bukannya obat. Kemudian wa summa taj'al turab ala rosika. Summa taj'al turab ala rosika. Ambil tanah usapin kepala. Wa tumarrigu wajhakal ladhi wa adu a'dhaika. Apa namanya ya? Borehin tuh tanah ke muka kita.
caranya tobat nih. Versi tasawuf. Kalau versi orang syariat mah kayak orang gila ngebelepotin muka sama ketan. Nah, belum nyampe dia mah. Pokoknya kalau ada yang ngoceh-ngoceh, aduh belum nyampe gitu. Mau apa? Kehabisan bensin kali lo. Gitu udah. Caranya begitu, nyepi, borehin muka, ketan, tanah. Tujuannya apa? Biar inget ntar nih muka langsung nempel sama tanah. Langsung nempel sama tanah kuburan ke situ. Jangan langsung waduh, ini aliran apa ini kan gitu. Ya iya, kalau orang kagak ngaji kan begitu, kayak motong kurban. Kalau zaman dulu itu kurban suka dikasih apa? Habis dimandiin, disisirin, dibedakin, dikembangin sampai dikacain. Ini kalau orang sekarang, wah apa ini kurapat nih? Waduh, langsung nyebutnya kurapat. Bidengah. Bid'ahnya udah pakai bidengah, pakai ngah. Ya. Parah. Kenapa? Karena kurang wawasannya. Coba kalau dibuka wawasan. Ngapain orang tua kita ngajarin kita dulu? Supaya ada penghayatan. Dulu pertama kali syariat kurban dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim seperti itu. Ismail dituntun, dimandiin, kan? Dipakein baju yang bagus, disisirin sama Nabi Ibrahim, dipakein minyak wangi, dikacain udah ganteng segala macam, dituntun sama. Itu tujuannya begitu. Cuman orang tua dulu mah kan orangnya simpel baik kalau ngajarin. Udah begitu. Kalau kitanya nggak mau ngupas nggak ketemu. Itu ketika kita lagi mandiin kambing, itu bayangin kalau kita ini Ibro lagi mau motong anakku supaya dapet, supaya meresap. Ini mah diajarinnya motong sendiri. Motong sendiri, ngabisin job gua doang, haram jadah. Kalau bisa sih mending motongnya. Iya, sunnah motong sendiri. Motong, tapi bisa kagak motongnya? Satu job gua ada dikit kan gitu. Aduh. Yang begitu diajarin, giliran yang disuruh meresapi ditinggal, dibilang bid'ah lah segala macam. Enggak bid'ah. Itu ada sanadnya. Ngapa kayak begitu orang tua kita dulu? Sebenarnya diajarin sama kiai dulu begitu. Nih Ibrahim ketika proses mau ngorbanin Ismail seperti itu, dimandiin, dikacain segala macam. Nih sekarang kambing lu gituin, resapin kalau itu lu lagi mau motong anak. Kayak gimana sedihnya, kayak gimana beratnya. Kayak gitu. Jadi pahala korbannya bener-bener dapat, menghayati, menjiwai, ya begitu. Aduh, apalagi ntar nih kayak 10 Muharram. Apa itu bubur merah, bubur putih? Nggak ada dari sononya. Kapan lu ke sono kunyuk? Sotoy banget. Dikit-dikit nggak ada dari sono. Emang lu udah dari sono? Ayo. Kalau lu dari sono kagak ada baru ngomong. Lalu ke sono kagak. Goblok. Ya kan ngomongnya begitu kan? Ayo dah. Nggak ada dari sononya itu. Dari sononya di mana? Lu kapan ke sono kan gitu. Udah ke sono belum? Kalau udah ke sono, ada enggak? Kalau enggak ada baru ngomong, kagak ada dari sono. Lah ke sono kagak, ke sini kagak. Apa itu bubur merah, bubur putih? 10 Muharram itu hari yang penuh sejarah. Di antaranya, makanya besok Manakib bikin bubur kali ya. Pas itu. Di antaranya itu Nabi Allah Nuh kan kena banjir bandang. Ada yang ngomong 40 hari, ada riwayat yang mengatakan 4 bulan. Versi berapa macam versi. Stok makanan udah mau habis, begitu banjir asad stok makanan udah habis, tinggal sisa-sisa karung doang. Yang jadi yang jagungnya, yang berasnya, yang apanya. Udah kan lapar. Turun dari kapal lapar, udah masak, udah nggak ada apa-apa, tinggal bubuk-bubuk doang, udah bikin bubur tuh, diaduk tuh. Makanya orang kita sekarang sunnah aja bubur. Ini mah bubur merah, bubur putih, dari mana? Wih, ya dari dapur lah. Itu kan hari bersejarah. Firaun
tenggelamnya 10 Muharram. Itu Nabi Musa bisa ngebelah laut 10 Muharram itu. Banyak kejadian-kejadian. Nabi Yunus muntah dari ikannya 10 Muharram. Nabi Adam turun ke dunianya 10 Muharram. Diterima taubatnya 10 Muharram. Pokoknya kejadian-kejadian penting itu 10 Muharram. Malam 10 suro. Aduh, kalau kita mau begitu. Jadi ngajinya kagak mau, gampang banget nyalahin orang. Buku begitu yang udah jadi kiainya banget kok gampang banget sih murtadin orang kan ngaco. Seorang kiai di Sukabumi menyatakan, "Wah, di ceramah sekarang ini gara-gara Dajjal Imad." Banyak kiai-kiai, banyak ustad-ustad yang murtad kagak mahabah sama hab. Kok kagak muhabah jadi murtad? Kok bisa kayak begitu sih keterangannya? Enggak mahabah. Masalah ahlul bait yang udah qot'i, yang kagak multi tafsir lagi, kesepakatan ijma ulama, ahlul kisah tuh ahlul bait. Siapa ahlul bait itu? Yang dinamakan ahlul kisah. Kisah-kisah itu dikredongin sama Nabi. Fatimah, Ali, Hasan, Husain dipeluk sama Nabi, dikredongin. Ini ahlul kisah, ahlul bait. Tambah satu lagi Salman Al Farisi, segitu doang mutlak. Nah kalau yang turunannya mah ya tergantung lu bisa nanjak kagak. Nggak bisa begitu. Udah ngedalilnya salah mulu. Dari tanggul ngomong barangan. Agak malu sama ulama, sama punya bapak ulama besar. Mazahibul Arba mengakui nasab Ba'lawi. Mazahibul Arba tahun berapa? Ba'lawi tahun berapa? Mazahibul Arba itu enggak lepas dari 200 Hijriah. Paling tuanya Imam Hanafi. Imam Hanafi muridnya Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Imam Syafi'i aja 150 Hijriah. Ba'lawi yang lagi direpotin ini yang nama-nama itu di tahun 400. Masa sih 200 tahun lagi udah di stempel, udah diakuin? Kan gitu kagak masuk di akal, itu dalil yang memaksakan. Kenapa? Karena larinya emosi, nggak tenang, akhirnya ngeluarin dalil jadi salah mulu. Itu mah nggak beda yang orang Wahabi. Itu Imam Syafi'i nggak kuat hadisnya. Kenapa? Hadisnya doib. Kenapa doib? Karena nggak ada Bukhari Muslim. Lah Imam Bukhari aja muridnya Imam Hambali. Mazhab Imam Bukhari aja Asyafi'i. Zaman Imam Syafi'i, ya Imam Bukhari belum ada. Imam Bukhari 250 Hijriah. Imam Syafi'i 150. Taruh meninggalnya tahun 200-an. Rawahu, yang hadis ini diriwayatkan oleh orang yang akan lahir 50 tahun lagi. Lah kagak pantas ngeriwayatin hadis begitu. Ngaco. Sama kayak yang diomongin nama yang dari Tanggul. Ini Ba'lawi ini diakui oleh Mazahibul Arba. Jadi Mazahibul Arba itu udah nulis. Ini nanti ada nasab yang 200 tahun lagi dari sekarang. Ada orang yang bernama ini. Kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ya ambek doang digedein, ngaji agak mau. Ya begitu akibatnya. Padahal kalau udah yang sekelas-kelas begitu mah sayang. Jangan dipikirin nasabnya ngapain. Apalagi udah punya keramat begitu. Sekelas Habib Soleh Tanggul, ya Allah. Siapa yang kagak kenal. Ya kalau udah yang berkeramat begitu mah terusin baik keramatnya, terusin baik keilmuannya, terusin baik alaknya. Ngapain ikut-ikut ngomongin nasab. Yang kepanasan mah tuh yang model Bahar. Sebab dia memang ngandelinnya nasab doang. Ya Hanif sama lagi buak bikuk baik nyari dalil buat nasab. Ya kan diandelin nasab. Kalau yang kagak diandelin mah ngapain? Akhirnya magalah orang lah, murtadin orang. Ya kalau Nabi BG yang beda agama diajak masuk Islam, ini yang udah Islam terus jadi kiai lagi. Dimurtadin kan kurang ngajar itu orang. Ya kemana akalnya gitu. Kalau kita mah yang adil, Habib, jangan dimusuhin, jangan.
Kalau yang bertingkah begitu jangan diresepin, udah segitu. Yang bertingkah jangan diresepin. Nah kalau yang soleh-soleh mah ya Allah, dia tetap nggak usah kita pikirin nasabnya, lihat ilmunya, lihat akhlaknya, udah jangan ya kadang-kadang kayak si Kori juga, aduh berbanyak biang kerok kurus sekarang, jadi pada bablas, jadi mau menghukumi seluruh habaib. Lah kalau Sohibul Rotib mah ya Allah, al-hadat, ya jangan luntur cinta kita, nggak ada urusan dia. Kalau masalah pakai mukodam, emang iya belum pernah dengar di kitab-kitab ada nama pakai mukodam. Ya cuman terlepas itu ya terserah lah. Kalau yang udah berkeramat ya kita keramatin baik, yang udah mulia mah dimuliain baik. Kecuali yang begitu emang dia yang nginjak ke orang kitanya, kiai-kiai dianggap rendah, ustad-ustad dianggap hina sama dia, kan itu yang memicu tuh sebenarnya itu. Makanya dari dulu gue emang kagak resep sama Habib Bahar, terus makin ilfil, sekarang makin cenehnya lu udah salah masih kagak mau ngaku salah, udah salah masih mau ngerasa bener bah, bilangin Aceng yang ngomong itu, asal jangan bawa pasukan, diri sendiri mau gue lepin di Kali Sangran ya. Memang dulu kita zaman main apa, orang-orang lagi pakai baju Persija, gue pakai baju Persib. Ya kan lucu kalau ngaji, kata ngakunya paling berani, ngakunya paling galak, mau berantem cerita, kan ceneh itu, berani dari mana? Itu kan namanya pengen berantem, pengen dipisah. Dia ngomong main lenong, dua-dua si Kori mau bareng main lenong. Nah yang begitu mah jangan kita ini kagak bakal kualat sama yang model begitu, kagak bakal kualat. Jadi yang bermasalah tuh yang udah kemarihin, nggak bisa dia ngelawan secara ilmiah, dia nggak bisa ngelawan. Kitab Habib Usman ada, surat menyurat dia ke sono Koronggon, jadi kirim ke pemerintah Belanda, ada catatannya, kan nggak bisa ditolak itu. Ya terus gimana? Wajar, manusia kok. Ada dari golongan A nih, ada golongan A kayak taruhlah Habib Usman salah nih, dia nih terbukti nih, kan kalau secara buktinya banyak tuh dah. Faktanya dia memang salah, wajar, dia manusia, kan nggak masuk. Ini seolah-olah kalau udah gelarnya Habib kagak boleh salah. Ini ngaco, yang masuk mah cuma Nabi Muhammad tuh. Orang yang hafal Quran aja ngebunuh Sayyidina Ali, ahli tahajud, Ibnul Muljam, Quran hafal itu orang, ahli tahajud. Tapi yang dibunuh siapa? Sayyidina Ali, kagak nanggung-nanggung. Sayyidina Husain yang racun siapa? Bininya. Sayyidina Hasan, kalau Husain kan meninggal di Karbala, Husain mati diracun. Siapa yang ngeracunin? Bini Sayyidina Husain. Makanya nggak jamin, bini kiai gue kadang-kadang melunjak, nggak jamin. Iya, artinya manusia. Kalau umpamanya Habib Usman salah, ya udah terimain salah, fakta sejarah. Apalagi sekarang makin dibuka lagi Al-Aidid, DN-Aidid, marga Habaib, Al-Musawa, Habaib, Barakbah, itu yang kasus-kasus PKI. Kok bisa kayak begitu? Ya bisa aja, orang manusia kok. Orang dia juga manusia dan nggak dimasum, dia bikin kesalahan nih wajar. Jadi kayak yang kemarin nih, Toha, Yahya, Cirebon, bini jamaahnya dipakai di majlis, kan ada di Cirebon pikiran. Ya Habib itu bisa salah. Cuman yang salah itu ketika ada doktrin yang lagi rame sama Bang Haji Roma Irama. Ntar gue dibikin lagu sama Bang Haji mah, tenang be. Padahal mah orang kayak Bang Roma mah kudunya diademin sama dia, jangan diserang. Kalau dibikinin lagu repot dia. Aduh. Dan kalau kita mau udah internal kita mah nyikapinnya, yang belagu doang yang kita kagak resep. Kalau kayak macam Habib di Empang yang nggak belagu,
Itu mah sohibul karomah empang diarahin terus. Jangan ikut-ikutan ke kayak si Kori bablas itu mah. Aduh, emang orang nyari susah dia mah. Di sono diusir, di sini diusir. Haglok. Ngaku juga lagi, saya juga juri ya kata dia. Bodoh amat. Iya ngaku waktu saya ke sono sama Daniel. Sebenarnya mah katanya Kang Kiai ini, saya ini juri ya tuh ada sana saya. Iya, juri ya turunan ya. Iya, gua mah tanjatan, gua kata gitu ya. Aduh, ampun. Ngakunya dari raja-raja aja. Wow, bisa jadi raja kan ada dua, ada Sulaiman, ada Fir'aun. Aku yang iya. Ya artinya kan individu, nggak bisa kita ngandelin turunan, kagak bisa. Lagi ceneh dah, ngandelin turunan ceneh. Kalau bisa mah kita mah perintis, jangan jadi pewaris. Kalau anak macan jadi kucing, mau dicenehin orang. Tapi kalau anak kucing jadi macan, coba. Ya begitu kudunya, jangan gua ngandelin gua bapak gua nih, gua turunan anu nih. Alah. Belum tentu kong lu ngaku. Iya. Belum tentu. Ya kayak macam berita-berita halu gitu. Nggak yakin, pakai mukodam nih. Ada lah orangnya kan gitu. Berkeramat lah, ulama besar. Nggak mungkin dia ngaku-ngaku pernah mirat begitu. Pernah mirat 70 kali. Terus siapa lagi yang katanya bisa mau kalau nggak malu sama Allah mau matiin api neraka? Orangnya itu nggak mungkin orangnya ngomong. Itu mah yang ngomong dia bebas dah. Nggak mungkin. Ya sekelas wali lah. Nah sekarang Gupron gimana? Biarin kader sendiri dia mah. Ya kan kita ngeri juga. Ya kita mau husnudon baik dah. Ya, cuman kan kalau bahasanya kalau wali mah emang layak lamul wali ilal wali. Itu udah qot'i banget itu. Nggak bakal tahu orang ini wali kecuali dia wali. Dan ketika tenar pun, ketika biasanya udah meninggal. Kalau nggak meninggal, tenarnya itu udah lagi jadab. Kalau jadab itu kan udah bukan kemauan dia. Proses jadab itu bukan kemauan dia. Sekarang mah hati-hati, makanya kalau ngelihat di medsos jangan langsung diikutin. Gus Japar no coba Pasuruan mau ngikutin. Geblek kalau ngikutin dia mah. Kalau dianya berani kita bilang geblek, ya nggak berani. Ya kalau dia mencoba berani. Selapangan dangdut 4 biji ditangkap sama dia. Ayo dong, kita mau ngikutin kayak begitu. Ya gila beneran nih kita mah. Itu menderana heran beda. Kayak model Gupron sekarang bisa ngomong, udah bukan sama semut lagi, sama cacing gua udah bisa ngomong ya mah. Aduh, apa cacing sama ini sama itu. Ya kan begini, selama dia nggak ngaku jadi nabi mah bodo amat. Kan belum ada kan yang ngaku jadi nabi mah. Belum ada. Kita liatin baru tiba ngobrol sama Jibril, ngobrol sama ini, sama nabi ini, nabi itu, biarin amat itu. Kecuali dia udah ngaku jadi nabi akhir zaman. Apalagi dia ngaku Tuhan dah. Kalau dia ngaku Tuhan, udah wajib dipenggal. Wajib itu. Oh dia udah ngomong, di sini tidak ada Gupron, di sini hanya ada Allah. Wah, udah beda. Itu udah kelasnya citizen benar al-halaj. Berarti kan udah bener mabuknya parah. Ya secara fikih wajib dipancung. Kalau ditimbang ngomong begini, ngomong sama semut, ya ngapain kalau kita repot. Emang kan kita kagak tahu bahasa semut. Sekarang kita mau nyalahin. Mau salah itu emang di situ tahu bahasa semut. Kata kita bukan begitu bahasa semut. Emang lu bisa bahasa semut? Kagak bisa, ya udah biarin bae dia mau ngaku bagaimana. Kebanyakan orang lagi pada ribet. Nah, tobat mah begitu, nyari tempat sepi atau kemudian fiturabi bidam injarin wa qalbin hazinin, keluarin tuh air mata paksa. Keluarin. 1 tetes air mata karena dosa itu bisa jadi perisai kita di api neraka. Ya jangan di situ mah jangan galak. Ih malu amat gue jadi laki-laki nangis. Emang kudu nangis lu inget dosa mah. Kudu nangis.
jangan terbalik gitu. Kagak punya duit nangis goblok kan gitu. Dapat duit mual, ayo dah. Karena kita agak punya duit, susah nih. Kita nangis ke gedung-gedung, dia dapat duit mual. Mual. Apalagi urusan dunia, kadang kita salah kaprah. Urusan dunia dilawannya pakai urusan agama, ya salah lagi baik. Urusan dunia gimana biar hidup udah senang nih, wong asnaf sodakoh begini akhirnya maksain biar dapat target sodakoh, ngutang sono ngutang sini biar sodakoh, kayaknya belum, utangnya udah banyak. Goblok gitu kan urusan. Itu urusan goblok. Urusan dunia lawan pakai dunia. Kalau itu mau urusan akhirat. Adapun ketika kita ngurusin akhirat, dunianya ngikut, itu bonus dari Allah. Begitu kudunya. Duit susah, ya cari lawannya, cari duit. Gimana caranya? Pakai urusan dunia. Nah kalau urusan akhirat ya buat kita tobat, buat kita ngedeketin diri ke Allah. Dapat bonus baik dari Allah, ya alhamdulillah. Nggak dapat baik emang kewajiban. Nah, intinya begitu kan. Ntar terangin lagi caranya tobat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma ilam akun ahlan an nablugh rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana bi annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah ada dia ulang tahun sama masih ada dia. Bil
صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ala hadiniya wa kulli niyatin sholih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadratin wali pada kita Muhammadin ahada qadra wa sallam si murabi rubi nang Jamil ulama nahdina ususun lahadati samai hasin Nas'alukal karomah wal barakah wa safa ala bidarain al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza haluhu ma nabihi wa safihi fi zambin wahidin. Kemarin yang terjadi antara Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Allah dibahasakan oleh Imam Ghazali, itulah yang terjadi antara nabinya, kekasihnya dengan Allah dalam masalah zambin wahidin, satu kesalahan yang kecil. Marahnya Allah kayak apa? Nabi Adam diusir, mahkotanya disuruh copotin, diusir dari surga. Adam 200 tahun nangis, gak berani ngelihat langit lantaran malu sama kesalahannya. Satu riwayat 100 tahun, satu riwayat 200 tahun. Doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pertaubatan pertama kali yang dilakukan oleh umat manusia. Pelopornya adalah Nabi Adam alaihis salam. 200 tahun. Nah, sampai kecapean, akhirnya dia ingat, ya Robbi bihaqi Muhammadin faghfirli, ya Allah dengan hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faghfirli, ampuni dosa-dosaku. Tuh. Ditanya sama Allah, kaifa arabta Muhammadan ya Adam walam ahlukhu, bagaimana engkau bisa kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya. Panjang hadisnya. Adam menjawab, lamma khalaqtani wa nafakhta fihi wa nafakhta fiya ruhi. Terus ketika aku membuka mataku, ra'aitu fi qawaimil arsy, begitu ditiup ruh ke dalam tubuh Nabi Adam buka mata, kemudian dia melihat di tiang-tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu aku yakin tidak akan ada nama yang disandingkan dengan nama Allah, melainkan nama tersebut adalah nama orang hebat. Makanya dengan hak wasilah Muhammad, tolong ampuni saya. Akhirnya Nabi Adam diampunin oleh Allah berkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat itu. Makanya kalau dikasih wiridan sholawat jangan dianggap enteng. Ini minta wiridan yang macam-macam, dikasih sholawat, kata si Malik sholawat lagi. Banyak banget sholawat.
segala urusan sama sholawat beres. Sebab sholawat itu tertujunya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Afdolul makhlukot, makhluk yang paling utama. Sambungin diri kita ke Nabi Muhammad biar kelar semua urusan kita tuh. Nggak ada ruginya, nggak ada boncosnya sholawat mah bari sombong baik dapat pahala, bari ria baik dapat pahala. Tuh bedanya sholawat. Tapi ke Nabi ya, sholawatnya ke Nabi. Nah itu sholawat tuh. Sirri hayatil wujud wasababil adom likuli maujud, kan begitu. Sirri rahasia hayatil wujud, segala kehidupan yang wujud, wasababil adom likuli maujud, sebab yang paling gede yang menjadikan segala yang maujud ini ada. Karena asbab Nabi Muhammad. Makanya sambungin diri kita ke Nabi Muhammad. Caranya gimana? Ya banyakin sholawat tuh sholawat apa baik? Sholawat. Nah itu sholawat. Nabi Adam juga dapat ampunan dari sholawat Nabi. Kata Imam Ghazali, hadza haluma nabi wa sofihi fi zambin wahidin. Kalau Nabi Daud beda lagi. Daud bikin kesalahan nyungsep sujud 40 tahun kagak diangkat-angkat palanya. Air matanya itu sampai numbuhin rumput. Nabi Daud tuh kalau udah tobat dosanya timbang satu. Kita dosa seabrek nangisnya kagak bisa. Kalinya nangis urusan dunia dah. Pepet. Waduh. Motor udah mau ditarik. Ya Allah. Baru data Allah. Token udah bunyi baik. Kuota kagak gablek. Waduh. Bocah jajan udah lagi. Nangis kita tuh. Nangisnya urusan begitu. Urusan dosa mah boro-boro kita tangisin ya salah. Makanya itu udah banyakin sholawatnya, kelar semua urusan, kelar sama sholawat. Utama mana istighfar sama sholawat. Sholawatnya niatin tobat, wasilah kanjeng Nabi begitu. Jangan gak yang macem-macem baik wiridan pengen inilah pengen itulah. Sebenarnya segala macam wirid gue emang kitanya yang salah. Wali bikin hijib, ada hijib nasor. Allahumma bisa kuatik jabaruti korikau bisurati gosati nasikau bigoreti kalinti haki hurmatikau bihimayatika limanitama biayatika nas'al biayatika mau ke atas. Itu tujuannya bukan di mujarobatnya. Abi Hasan Asajili bikin hijib maghribi. Tamain angzalnahu minasami fatalato binabatu adipasba asiman taduhur. Ya